Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Idhang wo nyati nang hotu sukita hontu nyatayo. Idhang wo nyati nang hotu sukita hontu nyatayo. Idhang wo nyati nang hotu sukita hontu nyatayo. Terpujilah Sang Begawa, Namo Buddhaya. Para biku, sangga, dan samanera yang kami hormati, juga sangat istimewa pada malam hari ini kita ditemani hadir di tengah-tengah kita Bapak Pembimas yang baru kita. Terima kasih Bapak. Semoga nanti di Bangka kerasan dan bisa membina masyarakat khususnya di Bangka dan Belitung. Selamat datang di Bangka. Juga para Romo Pandita yang kami hormati, Bapak Ibu, saudara-saudara sedama yang berbahagia. Satu berkah bagi kita semua pada malam hari ini bersama dengan Biku Sangga, ada upasaka upasika, para pemangku yang berkaitan dengan umat Buddha, yaitu dari pemerintah maupun para tokoh masyarakat Buddhis khususnya di Bangka sini. Kita bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka upacara Patik Dana, atau bahasa yang lain adalah Ulambana. Adalah sebuah perayaan upacara untuk berbuat jasa kebajikan yang kita tujukan kepada para mendiang. Artinya orang-orang yang telah tiada mendahului kita, mungkin kita sudah tidak kenal, tetapi dari mereka-mereka ini sudah barang tentu ada sebagian yang punya kaitan karma dengan kita. Nah, untuk itu upacara Patik Dana ini menjadi satu hal yang penting dalam hidup kita, karena ini tidak lain sesungguhnya adalah perwujudan dari cinta kasih dan kasih sayang kita sebagai makhluk sosial yang terlahir di dunia. Karena kita tidak pernah, mungkin secara fisik kita jauh dengan leluhur kita, tetapi sesungguhnya secara batiniah kita tidak pernah putus dengan para leluhur itu. Begitu. Sehingga ketika kita melakukan pengenangan, penghormatan dengan melakukan hal-hal yang lazim, yang baik, yang indah, yang dengan niat yang luhur, maka itu menjadi kekuatan jasa yang memungkinkan menjadi sebab-sebab kebahagiaan bagi para mendiang, para leluhur kita khususnya, dan juga para makhluk seperti
kita telah mendengarkan arti daripada Tiro Kuda Sutta. Itu adalah apa yang dikhotbahkan oleh guru agung kita. Jadi ada orang-orang atau makhluk yang terlahir sebagai peta yang disebut peta watu. Dan makhluk-makhluk di alam peta watu dijelaskan di sana ini tidak ada perdagangan. Tidak ada pertukaran uang, emas atau perak, atau seperti sekarang yang kita lakukan. Di sana juga tidak ada yang bekerja di kantor dan seterusnya. Dan para makhluk khususnya di alam peta watu ini bisa tinggal di pertigaan jalan, di perempatan jalan, di dekat-dekat rumah. Untuk apa? Karena mereka sangat punya kesan kepada orang-orang yang pernah berhubungan. Atau ketika mereka tidak punya kesan yang kuat, maka mereka di pertigaan, di perempatan jalan. Begitu. Nah, mereka dikisahkan oleh Sang Buddha bahwa makhluk-makhluk di alam peta watu itu akan memperoleh kebahagiaan ketika ada sentuhan perhatian dari kita manusia ini. Dari kita yang terlahir sebagai manusia ini. Nah, bagaimana sentuhannya, perhatiannya? Tidak lain kita berbagi seperti halnya jikalau kita di dalam sini beramai-ramai. Tadi sepertinya ada sedikit makan-makan sebelum puja bakti, Batik Dana. Ada orang di luar sana, misalkan. Anda tidak tegur, Anda tidak ajak. Walaupun mungkin sebenarnya ada makanan. Kira-kira apakah mereka mau tiba-tiba masuk? Apakah mereka ikut senang? Tidak. Gitu. Tetapi kalau Anda, ada teman, sini, oke, di sini banyak teman, ayo kita makan-makan. Kira-kira bagaimana? Dia pasti mau? Belum tentu, tapi bisa juga mau. Nah, tetapi kalau mau sudah barang tentu, dia bisa ikut sama-sama berbahagia, sama-sama makan. Tetapi andai kata dia, wah saya sudah kenyang. Tadi Pak Pembimas diajak nggak mau tadi. Tapi ngopi saja gitu kan. Nah, tetapi ketika sudah ditawari, ada kelegaan tidak? Nah, ada kelegaan. Begitu. Kelegaan itu kebahagiaan atau bukan kebahagiaan? Kebahagiaan. Tapi kalau tidak diajak, tidak ditawari, nah, kira-kira bagaimana? Ya tidak ada kelegaan, kebahagiaan. Nah, ada khusus makhluk yang terlahir di alam peta watu, itu selalu menunggu ajakan. Nah, ajakannya bagaimana? Atas hal-hal baik yang telah saya lakukan, semoga Anda, leluhur-leluhur saya, makhluk-makhluk, semoga Anda sekalian berbahagia. Dengan niat yang seperti itu, maka mereka seketika memperoleh kebahagiaan. Nah, kisah ini diperkuat yang dikisahkan dulu di zaman Sang Buddha ada seorang raja namanya Raja Bimbisara. Yang mana Raja Bimbisara ini suatu ketika
mengundang Sang Buddha berdana, bersantap siang Sang Buddha. Dan itu memang merupakan janji daripada Siddhartha sebelum mencapai pencerahan agung. Suatu ketika jika sukses mencapai pencerahan, maka saya akan mengunjungi raja. Nah, maka setelah Sang Buddha, Siddhartha menjadi Buddha, nah suatu ketika mengunjungi Raja Bimbisara. Nah, pada saat mengunjungi Raja Bimbisara, disitulah Raja Bimbisara menjamu Sang Buddha, berdana, makan kepada Sang Buddha. Nah, pada saat berdana itu, kemudian sudah biasa Sang Buddha memberikan uraian singkat, uraian-uraian Dhamma. Dan setelah itu selesai demikian saja. Maka dikisahkan pada saat itu, malam hari Raja Bimbisara ini bermimpi, mendengar suara-suara gaduh di istana. Begitu. Nah, suara gaduh itu sepertinya jadi jendela bisa buka tutup sendiri. Mungkin sekarang kalau ada keran air bisa nyala mati sendiri. Mungkin begitu. Jadi istana itu gaduh semalam. Begitu. Sampai semuanya merasa, kenapa ini? Ada sesuatu yang tidak beres. Begitu. Maka berikutnya, akhirnya Raja Bimbisara kembali menemui Sang Buddha, menceritakan tentang kejadian. Kenapa tadi malam demikian gaduh? Ada hal-hal yang rasanya tidak menyenangkan. Apa sebenarnya yang terjadi? Nah, maka di sanalah Sang Buddha bercerita bahwa di kehidupan yang lampau, Raja Bimbisara itu menjadi bendahara kerajaan. Yang mana suatu ketika saat menjadi bendahara kerajaan di kehidupan lampaunya Raja Bimbisara itu mendapatkan tugas dari raja. Nah, raja mengundang para biku, mengundang Sang Buddha di masa lampau itu, dan juga para biku untuk berwasa di satu tempat. Maka bendahara kerajaan ini bertugas untuk jangan sampai Sang Buddha dan para biku menemukan kekurangan-kekurangan dalam hal kebutuhan selama 3 bulan itu. Nah, maka bendahara kerajaan ini sudah barang tentu mengerahkan banyak orang termasuk sanak familinya untuk turut serta mempersiapkan, karena pada saat itu ribuan biku untuk turut mempersiapkan bagaimana bisa melayani selama masa wasa 3 bulan. Nah, maka saat itulah sanak keluarganya juga ikut bekerja. Namun di sana ada sanak keluarganya yang ada yang usil juga, namanya kerja. Nah, sedikit-sedikit ada yang dikorupsi, kira-kira begitu. Nah, jadi dikorupsi, ada yang korupsi ketika melayani Sang Buddha dan para biku itu. Maka karena buah daripada keburukannya itu, nah sanak famili itu kemudian meninggal, terlahir di alam peta. Begitu. Nah, dalam waktu yang lama di alam peta, begitu. Jadi hidupnya serba kekurangan begitu. Tidak pernah mendapatkan kecukupan. Nah, akhirnya menunggu. Nah, ketika muncul Buddha berikutnya, para peta ini menemui, bertanya, nah, kapan ada kami bisa keluar dari alam menderita ini? Nah, Buddha itu menyatakan, oh nanti suatu ketika engkau menjadi, ada saudaramu yang menjadi seorang raja namanya Raja Bimbisara. Dan kemudian di zaman Buddha Gotama, ketika muncul Buddha Gotama, di sanalah engkau akan mendapatkan jasa yang besar dan akhirnya engkau akan
bisa keluar dari alam peta itu dan terlahir di alam-alam yang bahagia, alam yang lain. Nah, maka para peta itu kan sudah menunggu nih. Begitu. Dan itu dikisahkan berselang beberapa Buddha. Nah, akhirnya menunggu kapan ini. Nah, maka pada saat Raja Bimbisara bertemu Sang Buddha dan berdana, tidak ingat tadi. Padahal sudah menunggu ini. Nah, wah, jadi bagaimana itu? Gitu. Nah, maka disitulah kisahnya kenapa malam hari itu Raja Bimbisara justru di istana itu sedemikian gaduh. Dikisahkan demikian. Nah, maka akhirnya Raja Bimbisara setelah mengerti hal itu, mengulang kembali, mengundang Sang Buddha dan para murid untuk agar bisa menerima dana makan dan segala perlengkapannya. Nah, maka dengan kekuatan Sang Buddha, saat itu Raja Bimbisara ini dibuka matanya. Nah, sehingga mampu melihat makhluk-makhluk itu. Ketika Raja Bimbisara ini mempersembahkan, mengingat jasa dari persembahan jubah, maka saat itu makhluk-makhluk yang di alam peta itu bersorak-serai dan kemudian seketika memakai pakaian surgawi. Ketika mengingat berdana makanan, kemudian dilimpahkan kepada sanak familinya, seketika makhluk-makhluk yang di alam peta itu menjadi memiliki kenikmatan makanan-makanan surgawi. Tubuhnya menjadi sehat dan bercahaya. Demikianlah seterusnya. Nah, saat itu Raja Bimbisara dengan menuang air. Itu kisah kenapa sekarang ini kalau ada pelimpahan jasa kita biasa menuang air. Nah, saat itu Raja Bimbisara menuang air. Nah, inilah satu kisah bagaimana ada makhluk khususnya yang ada di alam Betawatu. Dan kita ini kan sudah tidak tahu berapa, ada yang tahu? Sudah berapa kali lahir? Kita tidak ada yang tahu. Kita lahir mati. Jadi kita punya peluang berhubungan, punya teman yang macam-macam. Nah, jadi dengan melakukan patidana, artinya kita melakukan kebajikan. Nah, itu referensi dari Dhamma. Nah, jadi patidana itu walaupun bukan hanya hari ini, namun sesungguhnya setiap waktu, setiap kita habis melakukan kebajikan, kita limpahkan. Nah, maka itu berguna. Nah, tetapi bukan salah kalau kita malam ini khusus. Nah, justru ini sesuatu yang baik. Seperti kita kadang-kadang, apakah kita kemudian mau selalu pesta dengan keluarga? Kan tidak. Tapi waktu-waktu tertentu, ulang tahun, ayo gitu kan. Nah, jadi sama. Jadi kita ada waktu-waktu mengingat leluhur kita. Maka patidana itu tidak lain adalah wujud cinta kasih. Itulah yang dalam Dhamma bisa disebut kita melakukan jasa, melakukan pengingatan yang disebut dengan katanyu katawedi. Kita membalas jasa kepada leluhur kita. Orang yang masih mengingat leluhur-leluhurnya, para makhluk ini artinya orang yang punya bakti. Nah, ada rasa bakti, ada rasa penghormatan. Nah, dalam Manggala Sutta tadi dibaca juga paritanya, orang yang menghormat, yang patut dihormat itu orang yang berberkah, orang yang memiliki berkah. Nah, jadi demikianlah manfaat dari patidana. Berikutnya, Bante ingin sampaikan juga bahwa ketika seseorang berbuat bajik, seperti berdana, seperti meniatkan hal-hal yang baik,
Kalau hari ini kita melakukan upacara, ini kebajikan ini sudah direncanakan beberapa bulan yang lalu sepertinya. Nah, kok Ahwa itu ngomong-ngomong ini sudah lama itu, gitu. Jadi, nah sampai akhirnya titin. Jadi setiap waktu ini muncul mau berbuat baik, gitu. Ada apa nanti? Mungkin sudah disiapkan sedikit-sedikit. Nanti dengan bagi-bagi tugas mungkin. Nah, ada Cik Nona, ada yang lain-lain, nah, kerja bakti. Nah, itu sudah dipikirkan. Pada saat berpikir baik, itu sebuah niatan luhur tidak? Sebuah niatan luhur. Ketika muncul sebuah niatan luhur, nah, kalau sekarang botol ini penuh dengan air, katakanlah. Mungkinkah bisa dimasuki air yang lain? Tidak. Begitu. Tapi pikiran kita itu memang cepat. Saat pikiran kita baik, saat itu sebenarnya tidak ada keburukan. Begitu. Saat muncul pikiran baik, saat itu tidak ada keburukan. Nah, jadi pengingatan baik itu coba Anda bayangkan, mungkin setidaknya dari 2 bulan lalu. Jadi ada peluang kebaikan itu muncul bermacam-macam. Walaupun, gitu. Walaupun, waduh nanti siapa ya yang bisa membantu? Wah kalau dia, nah itu hati-hati. Nanti jadi kalau mikir kebajikan, oh memang dia biasanya kesempatannya memang kurang banyak, jadi jangan buruknya yang dimunculkan, gitu. Gitu. Memang Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Gitu. Jadi, di setiap waktu setiap orang itu punya kekuatan yang baik, juga punya kekurangan. Nah, lalu bagaimana kita mengerti agar kita bisa memaklumi? Nah, bukan kita menuntut. Karena kalau kita menuntut, itu menjadi sebab-sebab penderitaan. Tadi sudah berbuat baik, jadi menuntut. Nah, ini jadi keburukan. Keburukan nilainya keburukan. Kebaikan nilainya kebaikan. Nah, di dunia ini selalu demikian memang. Maka kita sebenarnya ketika kita banyak melakukan kebajikan, nah ini diharapkan pikiran baik yang muncul lebih banyak. Kalau saudara kita umat muslim itu berapa kali itu sembahyang? 5 kali. Coba. Kita berapa kali? Nah, kan dibandingkan kita masih ringan loh. Kan? Nah, kita punya saudara kita. Umat muslim sebenarnya itu dipaksa agar berpikir baik. Nah, kita kan tidak. Nah, jadi bagaimana kita ini kemudian berhati-hati, kemudian nah kita berbuat baik sudah kita pikirkan, akhirnya terjadilah saat ini. Jadi kebajikan itu sebenarnya tidak sedikit, bukan hanya yang nampak ini. Bapak Ibu sudah di situ juga ada mikir beratnya, harus berjuang nih. Wah, bagaimana ini? Itu semua kebaikan. Begitu. Jadi saat kebaikan itu kebaikan. Nah maka, dan sifatnya jasa ini berbeda dengan benda. Kalau benda, satu contoh makanan, kita makan habis. Gitu. Kalau enggak kemakan, basi. Nah gitu kan. Tetapi kalau jasa, itu berbeda. Semakin dimanfaatkan, memberikan dampak yang semakin kuat. Nah, bisa kita ibaratkan ketika jasa itu seperti nyala pelita. Bagaimana nyala pelita? Nah, ketika pelita satu menyala, kemudian digunakan untuk menyalakan pelita yang lain, apinya berpindah tidak? Habis tidak? Tidak.
apinya tetap saja. Tetapi lilin yang lain, pelita yang lain menyala. Nah ini makanya ada simbol pelita-pelita ini. Ketika yang lain menyala, semakin terang atau semakin redup? Semakin terang. Coba kalau satu saja, terangnya sejauh mana? Nah, demikianlah kekuatan jasa. Nah ini sama juga kalau biasanya kita mendapat pelajaran. Nah kalau seseorang punya ilmu seperti guru. Kalau ilmunya diajarkan ke murid-muridnya, habis tidak ilmunya? Nah, justru malah berkembang gurunya. Kalau sering banyak diajar. Begitulah sifatnya jasa. Seperti ilmu, seperti pelita, nyala pelita ini. Jadi jasa itu semakin kita bagi, semakin punya daya kekuatan. Nah oleh karenanya, Bapak Ibu, lalu apakah kemudian jasa itu ketika untuk leluhur berarti yang bahagia hanya leluhur? Tidak. Jadi jasa itu juga untuk diri kita. Kebajikan itu juga tetap menjadi milik kita. Pelita ini punya nyala api, punya pelita itu sendiri, dibuatnya nyalakan yang lain ikut senang. Nah, ikut menjadi terang, dia sendiri dapat manfaat, tapi nyalanya sendiri tidak hilang. Nah begitulah manfaat dana, manfaat kebajikan. Nah jadi saat kita melakukan patik dana itu bukan perbuatan kecil yang kita lakukan. Gitu. Jadi kita sebagai umat Buddha ini didorong berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Ada patik dana, nah ada kemudian nanti ada perayaan lagi, ini masa wasa, selesai masa wasa ada katina, biasanya ada sanggadana, nanti ada setelah itu ada apa? Habis katina ada maka puja. Nah itu biasanya dekat dengan tahun baru Imlek. Kemudian Waisak, kemudian Asada, kemudian peringatan yang lain lagi termasuk patik dana. Patik dana ini bulan 4 juga patik dana, bulan 8 patik dana. Ini karena mengikuti budaya yang ada. Nah jadi Bapak dan Ibu Saudara sekalian, maka kebajikan ini akan memberi manfaat, akan menjadi simpanan dalam suta yang lain seperti Nidikanda Suta. Jasa yang kita lakukan itu menjadi harta sejati kita. Kebajikan itu harta sejati kita. Artinya tidak bisa dicuri, tidak bisa hilang, tidak bisa hancur. Kemanapun kita pergi, lahir di alam manapun, jasa-jasa itu menjadi kekuatan yang berguna, menjadi sebab-sebab kebahagiaan kita. Nah oleh karenanya, saat kita melakukan upacara patik dana pada malam hari ini, semoga kita semua dengan penuh pengertian sehingga kekuatan kebajikan yang kita lakukan itu semakin sempurna, semakin maksimal, semakin mengerti kebajikan, dan semakin semangat kita lakukan semakin maksimal. Tetapi bagi mereka yang semakin tidak mengerti, ketika melakukan kejahatan juga sama, semakin maksimal. Maka beruntunglah bagi mereka yang mengenal Dharma sehingga memungkinkan punya pengetahuan, punya pengertian, sehingga saat melakukan kebajikan penuh semangat dan penuh pengertian, ketika kadang-kadang lengah melakukan keburukan dengan penuh keraguan. Kalau kita melakukan keburukan dengan penuh keraguan juga sama, hasilnya sedikit. Artinya buah keburukan kita berkurang. Bagi mereka yang tahu kebenaran, bagi mereka yang suka melakukan kebajikan, sulit melakukan kejahatan. Bagi mereka yang tidak mengerti kebajikan,
mudah melakukan kejahatan. Nah, maka semoga apa yang Bapak Ibu lakukan menjadi kekuatan yang melindungi dan mendukung cita-cita luhur kita dalam kehidupan ini maupun kehidupan mendatang, dan juga semoga para sanak leluhur kita, para makhluk semuanya turut berbahagia. Akhir kata, Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.